semuanya, kembali lagi bersama saya Marcella Caroline Karwur, mahasiswa Ilmu Bukan Internasional Universitas Mula Warman, angkatan tahun 2020. Jadi, sama seperti dua video sebelumnya, video ini saya buat untuk keperluan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Unisa Gena. Setelah dua video tersebut, tibalah kita di part ketiga ini, di mana saya sudah harus mempunyai jawaban final dari pertanyaan saya. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman yang menonton bertanya-tanya nih, kenapa sih saya nanya sendiri, jawab sendiri? Nah, itulah teman-teman gunanya kita berfilsafat. Kita jadi bisa mengulik segala sesuatu secara mendalam sampai kita benar-benar menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut atau dari hal tersebut dan kita merasa puas terhadap jawaban itu. Itulah yang disebut sebagai cara berpikir radikal dan kritis yang merupakan salah satu syarat berpikir filsafat. Jadi di video ini pertama-tama saya akan sedikit mereview video saya sebelumnya. Yang saya rasa di video sebelumnya saya mulai sedikit ada perkembangan karena di video tersebut saya sudah menjelaskan secara definisinya terlebih dahulu, kemudian saya juga menambahkan beberapa contoh yang relate dengan jawaban yang saya berikan. Hanya saja mungkin penjelasan dan jawaban yang saya berikan itu terlalu sulit dimengerti bagi orang-orang awam. But it's okay asalkan kita mau memperbaiki diri, menyadari kesalahan kita, dan mau terus belajar. Karena dari proses belajar itu kita akan menemukan ilmu dan pengetahuan yang baru. Nah, ngomong-ngomong soal ilmu nih, sebenarnya apa sih ilmu itu? KBBI menjelaskan ilmu ialah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode ilmiah yang bisa digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan suatu kondisi tertentu. Nah, ada lagi nih definisi selanjutnya menurut Bapak Muhammad Hatta. Beliau menjelaskan bahwa ilmu adalah suatu pengetahuan yang teratur mengenai pekerjaan hukum secara kausal yang dalam tabiatnya atau dalam kedudukannya tampak dari luar maupun dari dalam. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat saya simpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan terhadap segala sesuatu yang tersusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah. Nah, ilmu dengan pengetahuan itu berbeda. Ilmu merupakan pengetahuan, tetapi pengetahuan belum tentu dapat disebut sebagai ilmu. Karena pengetahuan hanya sebatas informasi, dan untuk dapat dikatakan sebagai ilmu, maka harus diolah terlebih dahulu berdasarkan metode ilmiah dan aturan-aturan yang berlaku hingga mencapai sebuah kebenaran. Kembali ke pertanyaan bagaimana saya harus hidup. Di video kemarin saya sudah memberikan definisi menurut KBBI. Nah, sekarang saya akan sedikit menambahkan. Jadi, setelah saya membaca beberapa artikel tentang makna kehidupan, ternyata memang setiap manusia itu memaknai kehidupannya berbeda-beda. Setelah saya baca dan saya kumpulkan, maka hasilnya yang pertama ada orang yang menganggap bahwa hidup itu adalah permainan, di mana kita telah ditempatkan di dunia ini untuk mengikuti alur permainan yang telah Tuhan sediakan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa hidup itu adalah tentang sebab akibat dan tentang menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Di sini saya juga akan menambahkan dari sisi teologisnya, menurut apa yang telah diajarkan di agama saya, makna hidup adalah tentang hal kerajaan sorga. Maksudnya adalah hati setiap orang Kristen, setiap orang percaya itu harus selalu terarah kepada hal-hal kerajaan Allah. Kita harus selalu senantiasa berusaha untuk mengenal Dia dan melayani Dia. Jadi hidup kita itu hanyalah bagi Dia dan bukan untuk diri kita sendiri. Jika mau kita lihat dari kebenarannya, beberapa pernyataan yang sudah saya sampaikan tadi itu ya benar-benar aja sih, karena kembali lagi pandangan hidup atau arti hidup bagi setiap orang itu kan berbeda-beda. Dan menurut saya ya hidup memang adalah sebuah permainan.
hidup juga tentang sebab dan akibat, yang mana juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dimana ketika kita melakukan sesuatu baik dan buruk, kita juga akan mendapatkan timbal balik dari apa yang kita perbuat. Kalau apa yang kita perbuat baik, ya maka akibatnya akan baik juga ke kita. Jika yang kita perbuat itu jahat, maka ya akibatnya juga akan buruk bagi kita. Dan hidup juga adalah proses untuk menjadi lebih baik. Oke teman-teman, tiba saatnya saya sudah harus menyimpulkan apa yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya sampai saat ini, agar dapat menjadi jawaban final dari pertanyaan saya. Menjawab pertanyaan bagaimana saya harus hidup, menurut saya harus hidup dengan baik dan benar, dengan memanfaatkan proses kehidupan ini untuk mencapai tujuan-tujuan di hidup saya, berdasarkan semua aturan-aturan yang berlaku di dunia ini, baik di tengah-tengah masyarakat maupun apa yang sudah diajarkan agama saya, tanpa melupakan bahwa hidup saya adalah bagi Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.